Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Delianita Azarumaira dengan NIM 2004125. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit nih tentang tata letak. Langsung kita simak sama-sama ya. Nah, pembahasan pertama ada pengertian atau definisi dari tata letak itu sendiri. Nah, di sini menurut Meyers dalam Setiawan tahun 2012, tata letak adalah susunan fisik dari peralatan dan mesin produksi, stasiun kerja manusia, lokasi material, dan peralatan penanganan material. Nah, lalu mengapa sih perencanaan dari tata letak itu tuh penting untuk dilakukan? Jadi, pada prinsipnya sebuah perancangan tata letak bagi manajemen operasi suatu perusahaan itu tidak dapat ditunjukkan, tetapi perlu diketahui nih bahwa aliran barang merupakan tulang punggung dari perancangan proses produksi yang harus dirancang dengan cermat, serta tidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang menjadi satu pola yang membingungkan. Oleh karena itu, perancangan tata letak perlu dilakukan terlebih dahulu. Misalnya nih, ada seseorang yang hendak membangun rumah. Nah, dalam satu ruangan tersebut, orang tersebut tentunya terlebih dahulu harus menyesuaikan kira-kira barang apa sih yang akan ia gunakan gitu dalam atau yang akan dia letakkan dalam ruangan tersebut gitu agar lebih sesuai. Pembahasan selanjutnya ada tentang jenis-jenis dari tata letak. Di sini jenis yang pertama itu ada tata letak produk. Jadi, pada tata letak yang berorientasi pada produk ini, umumnya itu digunakan untuk pabrik atau perusahaan yang memproduksi satu macam produk dalam jumlah yang besar, di mana mesin dan fasilitas produksi diatur menurut urutan proses yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dan dengan tata letak jenis ini tuh produk akan dikerjakan sampai selesai tanpa perlu dipindah-pindah ke departemen atau divisi yang lain. Nah, di sini ada contoh dari penerapan tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu tata letak pada pabrik roti. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di salah satu toko roti yang ada di suatu daerah ya. Kita sebut saja toko roti A. Nah, di sini kita akan mencari tahu nih tata letak apa sih yang ada pada manajemen operasi dari perusahaan ini. Nah, seperti gambar di samping nih, jadi tata letak pada perusahaan ini tuh adalah tata letak produk ya, teman-teman. Jadi di sini tuh work center-nya tuh ditata sedemikian rupa sehingga memperoleh bagan arus pekerjaan yang berbentuk U. Kemudian dalam pengendalian mutu dan kegiatan serta pengolahan data dan informasi dari setiap departemen pengolahan yang ada itu tuh dilakukan oleh departemen pengendalian. Kemudian juga monitoring atas arus bahan, pekerjaan, dan mutu olahan setiap tahapan proses termasuk pengendalian mutu ditunjukkan oleh hubungan timbal balik setiap aktivitas dengan departemen pengendalian. Nah, melalui hubungan timbal balik tersebut, permasalahan yang ada pada setiap departemen atau tahapan proses dapat diikuti dengan cermat, sehingga langkah koreksi dapat dilakukan oleh manajemen setiap saat diperlukan. Selanjutnya, yang kedua dari jenis tata letak itu ada tata letak proses, di mana metode pengaturannya adalah dengan menempatkan mesin dan fasilitas lainnya yang memiliki tipe dan spesifikasi sama dalam satu departemen. Dan juga digunakan oleh perusahaan yang mempunyai produk bervariasi dan memproduksinya dalam jumlah yang kecil. Nah, untuk contoh dari tata letak proses ini adalah salah satu perusahaan jasa, yaitu rumah sakit. Langsung kita cari tahu yuk bagaimana tata letak dari rumah sakit ini. Nah, jadi di sini tuh ada tata letak dari salah satu rumah sakit atau klinik ya. Disajikan dalam gambar itu ada kasus dalam pelayanan pasien A yang mengalami patah kaki dan pasien B yang mengalami kerusakan alat pacu jantung. Nah, kedua pasien ini ditangani secara fungsional sesuai dengan jenis penyakitnya. Jadi
Dalam gambar itu untuk pasien A yang mengalami patah kaki langsung dilarikan ke kamar operasi, sedangkan pasien B yang mengalami kerusakan alat pacu jantung dilarikan terlebih dahulu ke kamar radiologi. Baru setelah itu ke kamar operasi, sedangkan yang mengalami patah kaki itu ditempatkan di ruang tidur di UGD. Kemudian dilanjutkan dengan alur-alur selanjutnya sampai dengan menyelesaikan kewajiban administrasinya. Selanjutnya ada tata letak posisi tetap yang mengondisikan bahwa fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, serta komponen-komponen pembantu lainnya bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama berada. Nah, contoh dari tata letak posisi tetap ini adalah kegiatan perakitan pesawat udara, pembuatan kapal pesiar, pembangunan bendungan, jembatan, gedung, dan sebagainya yang tergolong ke dalam proyek. Nah, kali ini kita ada di sebuah tempat pembuatan kapal pesiar. Jadi, dalam proses produksinya ini, berbagai fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, serta komponen-komponen pembantu lainnya itu disimpan atau berada dalam satu tempat yang disebut dengan direct kit, yang nantinya berbagai komponen dan mesin-mesin ini tuh akan diangkut oleh material handling seperti kendaraan-kendaraan yang khusus untuk mengangkut barang-barang berat seperti mesin tersebut ke daerah dari pembuatan kapal tersebut gitu. Jadi berbagai komponen yang untuk merakit kapal pesiar itu datang ke tempat di mana kapal pesiarnya itu berada gitu. Jadi intinya itu pada tata letak dari posisi tetap ini tuh digunakan untuk produk-produk yang ukurannya itu besar. Kayak selain kapal pesiar itu ada juga pesawat terbang dan juga bendungan yang tadi sebelumnya itu sudah disebutkan juga. Selanjutnya ada tata letak grup teknologi, di mana tata letak ini tuh mengelompokkan produk yang akan dibuat berdasarkan kesamaan prosesnya, yang dimana pengelompokan ini tuh mengakibatkan mesin dan fasilitas produksi lainnya ditempatkan dalam sebuah sel manufaktur karena setiap kelompok memiliki urutan proses yang sama. Nah, kali ini kita ada di tempat perakitan kendaraan, yaitu mobil ya. Untuk tata letaknya itu sendiri di sini terdapat sel 1 dan juga sel 2, yang mana salah satu selnya itu dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam proses produksinya, dan yang lainnya itu dipisahkan dikarenakan melalui proses yang berbeda. Jadi jenis terakhir dari tata letak itu ada tata letak kantor, di mana tata letak kantor ini bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar arus pekerjaan dan komunikasi antar karyawan dan juga manajer itu terjamin. Selain itu, ruangan kerja karyawan juga harus disesuaikan antara luasnya dengan volume pekerjaannya. Dengan demikian, ruangan akan terpakai secara efisien dan karyawan dapat bekerja lebih produktif. Contohnya di sini ada salah satu tata letak kantor dari sebuah perusahaan, yang mana dapat kita lihat bahwa pimpinan atau manajer perusahaan ini tuh memiliki ruangan tersendiri, sedangkan para karyawan yang biasa itu karyawan biasa itu ditempatkan dalam satu tempat berdasarkan masing-masing divisinya. Selain itu juga ruangan dari manajer perusahaan ini tuh dekat dengan ruang meeting, tentunya agar memudahkan berjalannya gitu apabila ada meeting, sehingga lebih memudahkan prosesnya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai tata letak ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.